Memang penyampaian materi pada hari ini tuh menurut saya pribadi itu cukup berat. Dan kalau kita bilang apa siapnya, mungkin nggak pernah siap ya. Tapi mari Bapak Ibu kita sama-sama belajar dari hal yang sederhana nanti akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan hari ini kita sama-sama tetap semangat Bapak Ibu. Langsung saya buka untuk layar. Kita hari ini mau bicara tentang metabolisme lemak. Jadi lemak dan metabolisme ya. Jadi memahami lemak, kolesterol, dan alur metabolismenya. Itu mungkin kalau misalnya kita sudah mendalami penyakit degeneratif, ini adalah poin utama pembahasan di semua kasus Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Karena tubuh manusia itu paling sulit mengendalikan lemak, paling sulit mengendalikan kolesterol. Jadi kalau kita bicara dengan hiperkolesterol yang menjadi momoknya semua orang, untuk yang tahu ya, kalau yang nggak tahu bahkan ini dianggap sebagai berkah. Misalnya, oh badannya gemuk, kelihatan makmur, nah itu biasanya kelihatannya bagus ya. Padahal hiperkolesterol. Nah kalau sudah obesitas seperti ini, nah itu repot. Jadi Bapak Ibu, hiperkolesterol memang identik dengan obesitas, tetapi bukan berarti bahwa orang yang kurus pun itu kolesterolnya normal belum tentu Bapak Ibu. Nah nanti akan kita jelaskan. Ini cukup menarik pembahasannya. Kita bicara tentang hiperkolesterol itu efek dampaknya luar biasa. Bahkan saat ini gempar ya, ada satu artis kita, artis lawak itu Nunung divonis menderita kanker payudara. Kenapa kok seperti itu? Dan kalau kita bicara tentang hiperkolesterol, kita ke arah obesitas, tentu kita tidak lepas dari pengukuran body mass index atau BMI ya. Di sini dikatakan bahwa seseorang itu berat badan idealnya itu kalau body mass indexnya antara 18,5 sampai kurang lebih 22,9. Nah, kalau 23 sampai 24,9 itu sudah mulai hati-hati. Ini masih aman ya. Tapi banyak orang yang sudah terlena, bahkan BMI-nya sudah di atas 30. Itu sudah masuk obesitas tingkat 2. Jadi hati-hati pada waktu berat badan mulai berlebih di obesitas tingkat 1 ini hati-hati. Ini sebenarnya overweight ya kalau di hitungan yang lama itu namanya overweight. Tapi sekarang berkembang bahwa overweight itu ternyata juga sudah mulai disiasati, diperhatikan bahwa kalau terjadi overweight itu risiko terjadinya penyakit degeneratif sudah muncul. Jadi Bapak Ibu seperti ini bahwa overweight, obesitas itu masalah ya. Karena dari kasus ini muncul komplikasi penyakit seperti hipertensi, diabetes tipe 2, risiko kanker, dislipidemi, dan sebagainya. Inilah kalau tadi saya singgung ini sebagai sumber masalah. Baik Pak Ibu, kita bicara tentang konsep Carnot, yaitu metodologi dasar untuk mempelajari dan mengembalikan cara kerja tubuh manusia berdasarkan algoritma. Ini yang penting berdasarkan algoritma seperti yang sang pencipta sematkan. Mulai dari aktivitas sel sampai aktivitas tubuh manusia itu penting sekali. Dan kita harus sadar, ini ada erat kaitannya dengan alam semesta di sini. Ada matahari, ada pohon, ada hewan, dan sebagainya. Dan kalau kita bicara tentang kesehatan melalui konsep Carnot, seperti yang dikatakan oleh founder kita Bapak Iwan Beni, kita fokus di selnya ya Bapak Ibu ya. Jadi fokus di sel. Artinya bahwa kalau kita membicarakan sesuatu yang besar, sebaiknya dimulai dari sesuatu yang kecil, yaitu sel tubuh manusia yang luar biasa. Sekarang kita bicara, kalau kita bicara tentang sel, kita bicara nutrisi sel, yang sudah kami singgung minggu yang lalu. Jadi nutrisi sel itu pada kondisi normal
Yang saya kasih blok biru ini adalah yang tersedia adalah berupa glukosa dan asam lemak. Tapi yang paling utama adalah glukosa dulu awal mulanya. Karena kenapa? Karena glukosa itu paling mudah dirubah menjadi energi. Baru kedua asam lemak. Kalau ini sudah tidak ada atau mungkin terlambat, maka tubuh akan mengeluarkan namanya keton. Keton itu juga sumber energi yang mudah dibentuk, mudah dirubah menjadi ATP ya. Nah, kalau keton nggak ada, glukosa nggak ada, asam lemak nggak ada, baru asam amino. Nah, kalau sudah asam amino ini sudah tahapannya ini sudah sangat-sangat kritikal ya. Biasanya kalau asam amino sampai jadi dirubah menjadi energi, wah itu sudah sangat-sangat darurat sekali. Bahkan ini sudah mengancam nyawa biasanya. Kita bicara tentang sumber makanan di sekitar kita, ada 4 zat lima sempurna. Kira-kira makanan apa saja yang mengandung lemak itu sebaiknya kita pikirkan. Ternyata bahwa sumber asam lemak itu ada beberapa hal. Kalau yang dari luar itu ada lemak hewan, misalnya kita makan sate dan makanan bersantan, margarin, creamer, fiber cream, coklat batangan, biskuit, roti cake, makanan gorengan, kacang-kacangan, sayuran, susu, dan buah-buahan tertentu itu ternyata juga menjadi sumber dari lemak di dalam tubuh manusia. Nah ini nanti kalau misalnya masuk ke dalam tubuh baru menjadi lemak atau kolesterol. Nah di sini Bapak Ibu harus pahami bahwa ada orang jualan makanan, misalnya kacang. Kacang itu tidak mengandung kolesterol Bapak Ibu, tetapi dia mengandung fitosterol. Nah kalau masuk ke dalam tubuh sama-sama sebagai lemak, nanti akan dirubah menjadi kolesterol. Nah inilah yang harus kita ketahui bahwa inilah yang menyebabkan kenapa seseorang menjadi hiperkolesterol. Nah, kolesterol sendiri untuk menjadi energi harus dirubah menjadi asam lemak, kemudian dirubah menjadi asetil CoA. Tapi ingat Bapak Ibu bahwa kolesterol atau asam lemak atau lemak itu bukan berasal dari berbagai macam makanan di atas, baik lemak hewan dan sebagainya. Ternyata kolesterol itu juga terbentuk juga dari makanan dan minuman yang tinggi gula atau glukosa atau tinggi karbohidrat yang berlebihan atau kalori yang berlebihan. Nah, kalau kalorinya berlebihan, ternyata ini akan disimpan di dalam tubuh dalam bentuk ini ya, asam ya. Apa maksudnya sel lemak atau maksudnya sel lemak ya. Jadi disimpan di adipose tissue dalam bentuk lemak. Ya, maaf saya kadang-kadang terkunci nih mau mengucapkan kalimat. Jadi kalau seperti ini kita lakukan, baik di blok yang warna oranye maupun yang warna hijau ya. Jadi lemak, makanan berlemak, margarin, creamer dan sebagainya juga makan minum yang sangat manis, yang energinya sangat tinggi, kalorinya tinggi, itu juga berpotensi menyebabkan lemak di dalam darah itu semakin meningkat. Ya, kalau dijabarkan ada 2 sumber asam lemak di dalam tubuh kita atau kolesterol ya, yaitu lemak eksogen dan lemak endogen. Lemak eksogen adalah lemak-lemak yang berasal dari makanan yang kita makan sehari-hari, itu lemak eksogen. Kalau lemak endogen adalah lemak yang ada di dalam tubuh manusia. Namun Bapak Ibu perlu ketahui bahwa lemak atau kolesterol yang ada di dalam darah ini kebanyakan adalah lemak dari lemak endogen. Kalau saat ini ada beberapa orang misalnya setelah melakukan cek lab kolesterolnya tinggi, kemudian dia menyalahkan makanan, itu kurang bijaksana Bapak Ibu. Karena lemak dari makanan atau lemak eksogen itu masuk ke dalam darah itu prosentasenya nggak banyak, nggak sampai 20%. Yang paling banyak adalah lemak endogen, yaitu lemak yang ada di dalam tubuh yang sudah tersimpan, kemudian lewat proses gluconeogenesis dan sebagainya, nanti akan keluar dalam bentuk lemak kolesterol di dalam tubuh. Jadi seperti ini Bapak Ibu, produksi lemak endogen itu dibuat oleh sel dari gula. Yang tadi ya, karena minuman berkalori tinggi, itu
Kalau kalorinya kelebihan nanti disimpan dalam bentuk lemak ya. Nah, skema ini akan berjalan apabila glukosa di dalam sel berlebih dan seseorang yang mengkonsumsinya tidak bekerja atau malas gerak sehingga orang itu kelebihan ATP. Nah, biasanya gula itu akan dirubah menjadi asetil-CoA. Nah, kalau asetil-CoA-nya itu berlebihan, dia akan menyebabkan penimbunan lemak di dalam tubuh. Sedangkan lemak eksogen ini dari makanan. Ya jelas ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat kok lemak itu demikian rumit ya. Pembahasannya demikian rumit. Kenapa? Jadi Bapak Ibu bahwa benar lemak itu sangat rumit karena semua nutrisi sel itu diedarkan di tubuh manusia itu melalui darah. Kalau gula itu larut dalam air. Tapi kalau lemak tidak larut dalam air, makanya lemak itu mengalami berbagai proses. Melalui proses hidrolisa, kemudian esterifikasi dan sebagainya. Nah, kalau kita gambarkan ada beberapa stage ya. Stage yang pertama, lemak itu masuk dulu ke usus sebelum dia masuk ke dalam darah. Ternyata pada waktu dia masuk ke usus, lemak itu akan dibentuk oleh smooth pada retikulum endoplasmik dan sel usus halus. Nah, di sini lemak-lemak itu harus dibungkus oleh lipoprotein. Karena tadi lemak itu kan tidak bisa larut ke dalam air atau tidak bisa larut ke dalam darah. Darah itu kurang lebih identik dengan air, Bapak Ibu. Jadi dia harus dibungkus dulu dengan lipoprotein. Makanya di alam usus atau di stase pertama, sebelum menuju darah, lemak itu dibentuk menjadi namanya kilomikron. Yaitu dibentuk kayak onde-onde ya. Mungkin kalau kita melihat onde-onde, kalau ada kacang hijaunya di dalam, itu adalah lemak. Kemudian lipoprotein itu ya bungkusnya itu, tepungnya itu. Kalau dia sudah dibentuk menjadi kilomikron di usus, baru dia masuk ke stase kedua. Jadi dari dalam usus masuk ke dalam darah. Caranya apa? Yaitu sudah dalam bentuk kilomikron. Kilomikron itu langsung akan jadi kilomikron itu dia akan di dalam retikulum endoplasmik usus tadi akan dibentuk namanya ApoB48 ya biasanya. Nah, di situ akan terjadi kilomikron. Nah, kilomikron masuk ke dalam darah. Nanti sebagian kilomikron itu langsung masuk ke sel, tetapi sebagian yang lain masuk ke liver. Nah, kalau masuk ke liver, nanti akan dibentuk menjadi beberapa jenis kolesterol. Mulai dari HDL, atau high density lipoprotein, kemudian VLDL atau very low density lipoprotein, kemudian IDL atau intermediate density lipoprotein, dan LDL atau low density lipoprotein. Ini jadiin satu ini ya? Sangat rumit Bapak Ibu. Faktur ya. Bentuk VLDL, IDL, dan sebagainya itu di dalam darah itu nggak boleh berlama-lama karena ini belum selesai ya, dia harus masuk ke sel. Kalau misalnya lemak dalam bentuk LDL masuk ke sel nggak bisa. Jadi LDL itu rumus bangunnya atau rantai karbonnya masih panjang, dia harus dipecah dulu. Oleh karena itu lemak itu harus melalui beberapa stase tadi. Jadi kalau keterangannya seperti ini, jadi metabolisme lemak secara garis besar sebagai berikut. Katabolisme atau penguraian trigliserid menjadi asam lemak plus gliserol itu adalah syarat supaya lemak bisa masuk ke sel. Tetapi ingat, di dalam darah, tadi lemak masih berupa LDL ya. Nah, supaya LDL ini menjadi trigliserid, menjadi asam lemak bebas atau free fatty acid plus gliserol, LDL ini harus dipecah dulu oleh namanya enzim lipase. Dipecah, kalau dia bisa menjadi asam lemak, maka asam lemak bisa masuk ke sel, kemudian gliserol ini masuk ke liver, dan sisanya itu akan ditarik ke liver untuk diolah lagi menjadi HDL. Seperti itu. Jadi tahapannya banyak. Kalau kita lihat gambar di bawah ini,
di slide ini kilomikron masuk ke dalam darah, sebagian masuk ke liver, dirubah menjadi VLDL, ILDL, LDL. Harapannya masuk ke dalam sel, tetapi ternyata bahwa baik VLDL, ILDL maupun LDL itu nggak bisa masuk ke sel selama tidak dipecah dulu menjadi partikel yang paling kecil dalam bentuk monomer, yaitu berupa free fatty acid atau asam lemak. Itu sama. Nah, siapa yang bisa merubah ini adalah, yang bisa memecahnya adalah lipase, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kembali kami ingatkan, kenapa sel yang selalu kita bahas, seperti halnya kita bicara lemak, pasti kalau konsep harus bicara sel. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa sel adalah kunci kehidupan manusia. Dan kalau kita bicara tentang nutrisi sel, tentang lemak, itu erat kaitannya dengan pembangkitan energi, Bapak Ibu. Setelah masuk stase kedua tadi, jadi perjalanan lemak dari usus masuk ke dalam darah, stase kedua di dalam darah, ternyata melewati lagi stase yang ketiga, yaitu lemak itu akan dirubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA ini adalah pemecahan dari LDL dipecah menjadi trigliserid, kemudian trigliserid dipecah lagi menjadi free fatty acid. Free fatty acid ini masuk ke dalam sitoplasma, itu harus dipecah dulu menjadi asetil-CoA dalam sitoplasma sel, ya. Nah, kalau asetil-CoA sudah terbentuk, maka baru lemak ini bisa dipakai menjadi energi, Bapak Ibu. Nah, disinilah stase keempat di mitokondria. Kalau tadi di stase ketiga di sitoplasma sel. Stase keempat adalah di mitokondria. Disinilah puncaknya bahwa lemak bisa dipakai sebagai energi. Kita lihat di sini bahwa lemak harus diubah dulu menjadi asetil-CoA. Baru setelah menjadi asetil-CoA, nanti dengan adanya kofaktor berupa niasinamid itu ya, NAD dan FAD, nanti akan dirubah menjadi energi, Bapak Ibu. Baru terjadi ATP, baru terjadi energi, sehingga bisa dipakai untuk tenaga. Itu siklusnya dinamakan siklus Krebs. Ya, seperti ini. Ada di sini reaksinya. Ini juga di dalam mitokondria pun juga sangat rumit. Ada beberapa ruang ya, ruang 1, 2, 3, 4 ya bahkan. Nah, ini yang jago seperti ini Pak Iwan Beni ini. Kita hanya menyampaikan roadmap-nya Bapak Ibu. Nah, bagaimana nasibnya di mitokondria atau dianggap sebagai mesin pembakaran sel ya. Jadi di mitokondria ini kalau lemak sudah dirubah menjadi asetil-CoA, maka lewat siklus Krebs melalui koenzim niasinamid adenin disulfid dan juga FADH atau flavin adenin bla 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 tadi ya singkatannya, itu adalah kofaktor Bapak Ibu. Nah, setelah adanya kofaktor ini baru jadi energi atau menjadi ATP. Jadi selalu kita katakan Bapak Ibu bahwa apapun bahan bakarnya, apapun nutrisi selnya, untuk dirubah menjadi energi harus dirubah menjadi asetil-CoA. Nah, kalau ini adalah yang saya kotak ini adalah asam palmitat ya. Asam palmitat ini harus dirubah menjadi asetil-CoA atau senyawa gugus karboksil, baru nanti dia masuk ke mitokondria, baru nanti menjadi energi. Seperti ini. Sekali lagi sama bahwa kalau kita anggap sel itu sama dengan mesin, saya sangat setuju. Karena kalau di dalam mesin ada ruang pembakaran, di dalam sel juga ada ruang pembakarannya. Mesin juga menghasilkan energi, sel juga menghasilkan energi. Dan hasil akhir atau efek samping setelah energi, baik sel maupun mesin motor atau mesin mobil itu sama-sama menghasilkan sampah berupa karbon dioksida dan H2O. Jadi seperti ini reaksi-reaksinya cukup rumit Bapak Ibu. Pemecahan lemak itu berbeda dengan pemecahan gula atau
ini ya, pembentukan energi dari lemak dengan gula itu berbeda. Kalau lemak itu lebih rumit, kalau gula itu lebih simpel. Ini sekali lagi kami singgung Bapak Ibu bahwa kalau tadi ada lemak sebagian besar di dalam tubuh adalah berupa lemak endogen. Nah, lemak endogen itu akan terbentuk dari kalori berlebih, biasanya dari glukosa. Makanya ada beberapa orang yang bilang saya makan saya nggak banyak, tapi minumannya sering manis, camilannya manis, buahnya manis, itu hati-hati. Nanti ada kelebihan kalori. Kalau kalorinya berlebihan, nanti terjadi reaksi anabolisme glukosa dan keton. Itu pasti terjadi. Kalau malas gerak, otomatis juga pembakaran ATP-nya juga tidak berjalan. Nanti otomatis juga terjadi penumpukan energi ya. Akhirnya disimpan dalam bentuk sel lemak dan reaksinya disebut sebagai anabolisme gula dan keton. Jadi seperti ini. Jadi pasti kalau kalori berlebih, semua energi akan disimpan dalam bentuk lemak dan juga dalam bentuk keton ya. Dua-dua ini adalah merupakan cadangan energi ya. Tapi kalau pembahasannya kalau sudah disimpan dalam bentuk asam lemak, bukan lagi sebagai gula, tetapi sebagai kolesterol atau sebagai lemak. Berbeda dengan keton. Kalau keton ini memang dia sebagai energi cadangan tadi ya. Dan bagaimana kalau kita sebut bahwa lemak itu pembahasannya cukup rumit, ternyata reaksi pembentukan energinya berbeda dengan glukosa ya. Kalau di dalam lemak itu reaksi untuk dirubah menjadi energi itu namanya reaksi beta oksidasi Bapak Ibu. Jadi dari bentuk asam palmitik kemudian dirubah menjadi asetil CoA, baru dia dirubah menjadi energi. Tetapi ternyata di sini masih memerlukan ATP Bapak Ibu. Nah, kalau gula itu ATP-nya kecil ya, energi yang dihasilkan kecil. Tapi kalau lemak besar, nah, ada beberapa ATP. Dan di sini kalau sudah menjadi cadangan lemak dalam tubuh, sebelum dia dirubah menjadi energi, ternyata juga dilakukan reaksi katabolisme atau reaksi penguraian ya. Jadi lemak itu diurai menjadi tadi asam palmitik, kemudian menjadi asetil CoA, baru bisa menjadi energi. Itu gambarnya seperti itu. Dan tentu untuk menjadi energi ternyata tidak seperti gula. Kalau gula nggak ada syaratnya, kalau lemak ternyata ada syaratnya. Oleh karena itu orang yang sudah gemuk itu sangat sulit ya untuk turun. Kenapa? Karena harus melalui tahapan pembakaran lemak. Sedangkan pembakaran lemak itu harus ada syaratnya. Makanya dikatakan bahwa tahapan metabolisme lemak itu sangat rumit. Harus ada proses hidrolisis, harus ada proses esterifikasi, yaitu reaksi antara karboksil dan juga alkohol. Kemudian ada lipoprotein nasi harus ada. Karena lemak itu di bawah darah nggak bisa. Karena dia harus dibentuk dulu menjadi kolesterol ya, yang dibungkus oleh lipoprotein tadi. Jadi itu syaratnya. Kemudian syarat yang lain adalah semua sel itu hanya dapat mengolah lemak jika lemak tersebut sudah dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, yang di garis tebal ini harus ada namanya enzim lipase. Kalau enzim lipase tidak ada, sangat-sangat sulit. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau misalnya orang yang bentuk tubuhnya itu sudah gemuk, lemaknya banyak, tetapi lambungnya bermasalah, nggak mungkin lemak itu akan bisa dipecah menjadi energi. Nah, kenapa melalui tahapan hidrolisis, esterifikasi, dan juga lipoproteinasi? Di sini ada tujuannya. Hidrolisis bertujuan untuk memecah rantai trigliserid menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan hidrolisis itu terjadi jika ada enzim jenis lipase yang dikendalikan oleh hormon. Jadi sekali lagi bahwa lemak
itu tidak akan bisa dibakar atau tidak bisa dipakai sebagai energi kalau syarat-syarat ini tidak bisa dilakukan. Seperti itu Bapak Ibu, bahwa pembahasan dari bahasan ini bahwa lemak itu penting sekali Bapak Ibu, dan tubuh manusia itu sudah diberi suatu skema bagaimana transport metabolisme lemak yang sangat rumit, runtut, dan sangat canggih. Itu yang pertama. Kemudian setiap cycle perubahan bentuk molekul transport lemak, mulai dari kilomikron sampai VLDL, IDL, dan sebagainya, itu adalah skema yang sempurna. Itu adalah algoritma kesehatan yang sudah disematkan oleh Tuhan. Dan kalau saat ini LDL itu selalu dikambing hitamkan sebagai lemak jahat, konsep Karnus kurang setuju Bapak Ibu. Yang benar adalah LDL adalah sumber energi, tetapi penanganannya harus tepat. Kemudian poin yang keempat, dikatakan bahwa kalau parameter lab saat ini hanya memeriksa kandungan LDL, itu sebenarnya masih kurang sempurna. Sebaiknya kalau ingin mengetahui kondisi seseorang, ya harus diketahui juga LDL-nya, juga harus diketahui kadar VLDL dan ILDL, itu juga harus diuji. Kemudian yang kelima, jika zat yang menumpuk adalah sebagai VLDL dan ILDL, artinya bahwa transportnya itu gagal. Jadi kemungkinan ada masalah di beberapa organ atau pembentukan enzim dan hormonnya nggak jalan. Jadi seperti itu, bahwa kegagalan transport ini rumit ya. Dan ada 13, nggak perlu saya bacakan semua. Yang jelas bahwa memanage atau mengelola lemak di dalam tubuh itu sangat sulit sekali. Tetapi tubuh jika sempurna, tidak ada yang dikurangi, tidak ada organ yang tidak ada organ atau organnya terutuh, itu pasti akan bisa terjadi secara sempurna. Demikian juga dengan pola hidup yang baik, pola makan yang baik akan semakin sempurna. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kita bercerita tentang teori pembangkitan energi dari lemak, ternyata pada program pendampingan pasien sehat diabetes Karnus, ini sudah kita buktikan. Pada orang-orang yang badannya gemuk, itu kita bisa lakukan suatu kondisi lemaknya kita bakar. Caranya apa? Yaitu kita lakukan dengan pola hidup sehat konsep Karnus yang dipandu oleh robot Karnus. Di sini ada pengamatan yang kita amati adalah ternyata pada posisi jika kadar, maaf ini salah tulis ya, kadar gula darah itu bisa kita tekan, maka tubuh itu akan menggunakan kolesterol untuk dibakar ya. Contoh di sini ini kadar gulanya 105, rendah ya, termasuk rendah. Nah, pada posisi seperti itu, maka tubuh akan mengeluarkan lemak. Lemaknya pun akhirnya akan turun. Kenapa? Karena lemak-lemak ini akan masuk ke dalam sitoplasma sel, nanti di sitoplasma akan dibakar. Kalau sudah dibakar, maka lemak itu ada ininya ternyata. Ada sisa sampahnya. Sisa sampahnya berupa namanya AMP atau adenosin monofosfat. AMP ya, itu jadi dari ATP, ADP, ATP ke AMP ya, itu sisa dari pembakaran lemak ternyata di dalam tubuh terbaca sebagai asam urat. Maka beberapa orang yang mengikuti program sembuh diabetes Karnus, pada waktu kolesterolnya turun tapi asam urat naik, ini adalah suatu kabar baik Bapak Ibu. Artinya bahwa proses pembakaran lemak dalam tubuhnya berjalan baik. Nah, kalau ini terjadi, nggak usah takut. Karena banyak orang yang takut, oh asam urat saya naik. Yang penting tubuh tidak merasakan sakit, kemudian tetap kita monitor. Kalau asam uratnya sudah naik di angka 9 seperti ini, caranya gampang. Supaya turun lagi, yaitu orangnya disuruh olahraga, atau disuruh menaikkan kadar gulanya, supaya tidak terjadi proses beta oksidasi tadi. Yaitu yang sudah kita lakukan pada ini ya, yang kita terapkan pada penderita diabetes yang sudah berhasil sembuh.
Jadi seperti itu Bapak Ibu, bahwa sekali lagi bahwa energi akan tersimpan dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Kemudian adenosin trifosfat ini kalau tidak dipakai, orang yang malas gerak nanti akan disimpan sebagai lemak endogen ya. Itulah ATP itu seperti ini. Tapi kalau asam urat tinggi, jangan buru-buru menyalahkan makanan Bapak Ibu. Ternyata asam urat tinggi itu ada dua hal. Kalau yang berhubungan dengan metabolisme lemak, kalau terjadi pembakaran lemak, itu berarti asam urat adalah hasil dari pembakaran lemak. Ini adalah kabar baik. Yang kedua, asam urat itu akan tinggi jika lambungnya itu buruk. Kemudian sel-sel di dalam tubuhnya tidak terkondisikan, banyak sel yang mati. Nah, sel yang mati itu akan dibuang bangkainya di dalam darah dalam bentuk urin. Nah, itulah yang menyebabkan asam urat tinggi. Seperti itu. Dan kalau kita selalu membahas nutrisi sel, baik nutrisi berupa glukosa atau gula, berupa nutrisi berupa asam lemak, kita nggak akan lepas dari pembahasan tentang enzim, Bapak Ibu. Jadi enzim adalah eksekutor atau biokatalis yang berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia dalam tubuh. Ini penting sekali. Kalau yang mengurai lemak tadi enzimnya namanya lipase ya. Itu akan bisa dihasilkan jika seseorang itu kondisi lambungnya optimal dan juga asupan proteinnya cukup. Demikian juga hormon, karena antara hormon dan enzim ini bekerja saling mendukung dan saling bergantungan ya. Kalau hormon adalah sistem perintah, jadi hormon yang memerintahkan, enzim yang mengeksekusi ya. Semuanya akan bertujuan untuk mengatur sesuatu di dalam tubuh supaya baik. Dan kalau kita kaitkan lemak, kemudian glukosa, protein, asam amino dan sebagainya, ternyata selain sebagai penghasil energi, nutrisi sel berupa asam lemak, glukosa dan sebagainya tadi adalah sebagai pembentuk berbagai hormon di dalam tubuh, sebagai pembentuk berbagai enzim dalam tubuh. Jadi seperti ini gambarannya. Dan pada blok warna kuning bahwa semua nutrisi sel baik berupa protein atau asam amino, lemak atau asam lemak, kemudian kolesterol dan ATP itu mutlak penting sekali diperlukan untuk pembentukan hormon ya. Dan semua saling berkolaborasi. Kalau tadi dikatakan lemak itu jahat, oh enggak. Kalau nggak ada lemak misalnya pada diagram ini, maka hormon tidak terbentuk. Kalau nggak ada LDL, maka seseorang itu tidak akan bisa menikmati keindahan di dunia ini. Nggak bisa menikmati keindahan lawan jenis dan sebagainya. Itu adalah efek dari hormon ya. Jadi Bapak Ibu bahwa sekali lagi bahwa manusia itu luar biasa, tersusun atas triliunan sel, dan seperti yang Tuhan sematkan ke dalam tubuh manusia, algoritmanya sudah ditata sedemikian apik, sedemikian runut, dan kalau semuanya bisa berjalan dengan baik, tidak pernah dimanipulasi, maka tubuh manusia itu adalah suatu sistem yang sempurna. Demikian Bapak Ibu, kalau misalnya kita membahas tentang lemak, kemudian seseorang itu lemaknya tinggi, kita sudah mempunyai 9 jurus atau 9 kunci untuk mengontrolnya seperti apa. Itu lakukan 9 kunci di sini. Kalau seseorang lemak dalam darahnya itu tinggi, yaitu lemak visceral ya Bapak Ibu. Jadi lemak itu ada dua, saya ingatkan. Ada lemak visceral, yaitu lemak atau kolesterol di dalam darah. Itu yang tidak sehat. Kalau lemak visceralnya tinggi, kita sebut sebagai metabolic syndrome atau gangguan metabolik. Kalau lemak subkutannya tinggi, itu belum tentu dia sakit. Dia justru sehat. Karena lemak yang baik itu adalah lemak adipose tissue yang disimpan di subkutan. Kalau di dalam darah itu tidak baik. Caranya apa? Yaitu edukasi,
konsep Tarnus. Kemudian yang kedua, tetap perhatikan diet makanan, dan tidak boleh ditinggalkan untuk semua orang adalah rekonstruksi lambung harus selalu dilakukan. Kenapa? Karena seseorang itu pasti lambungnya akan mengalami dinamika ya. Suatu saat baik, suatu saat tidak baik, bahkan bisa rusak. Dan yang keempat, kontrol asupan kalori, yaitu terutama bisa kita cek dengan cek gula darah. Dan yang kelima, jangan malas gerak, lakukan olahraga, dan cukup istirahat. Dan ada tambahan lagi, yaitu apa? Cukup sinar matahari. Kemudian lancar untuk pengeluarannya, baik lewat BAB maupun BAK. Kemudian manajemen stres, dan tentu juga doa mohon kesembuhan dan kesehatan kalau sakit. Ya. Bapak Ibu sekalian, bahwa konsep Tarnus sangat concern untuk bangsa Indonesia. Ada beberapa produk yaitu AG Cereal, Datu, dan juga beras Tarnus serta Fibrosik. Semua adalah berbahan baku bagian besar atau 99% dari tanah Indonesia. Dan mudah-mudahan dengan konsep Tarnus ini kita semua bisa membawa Indonesia kepada kesehatan yang mandiri, obat-obatnya cukup berupa makanan, dan kita sehat optimal. Demikian penyampaian kami, Bapak Ibu. Mungkin kalau ada yang kurang sempurna dalam pengucapan, saya mohon maaf. Memang dalam hal ini materinya saya pribadi mengatakan ini cukup berat. Jadi materinya Pak Iwan Beni yang jagonya membahas tentang kimia organik, tentang biokimia, dan sebagainya. Dan kalau ada kurang, kita terbuka, silakan untuk ditambahkan. Dan Dr. Iswan tentu nanti kalau ada yang mau ditambahkan silakan. Sampai di sini kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya kembalikan kepada Dr. Iswan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua atas pemaparan yang baik, untuk kesempatan pertama kami persilakan untuk para yang ingin bertanya atau ada yang mau bertanya, silakan langsung di sudah Dr. Ari Anwar ya, selamat gabung Dr. Ari. Ada yang mau bertanya? Kalau belum ada, maka saya langsung ke dari pertanyaan dulu. Dan saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama adalah pertanyaan dari Bu Amin. Saya akan bacakan. Terima kasih ya buat pertanyaannya. Mau tanya, pasien yang sudah terapi program Tarnus akan tetapi pasien tersebut masih merokok dan statusnya gagal ginjal, hipertensi dan hipertensi. Memang pertanyaan agak itu ya agak dengan materi, tetapi tidak apa-apa karena kami jawab pertanyaan. Jadi jawab secara singkat dulu Pak Kapol, silakan. Jadi pasien yang sudah terapi program Tarnus, tetapi pasien tersebut masih merokok dan kasusnya gagal ginjal, hipertensi, serta jantung. Ya, kalau untuk menjalankan robot Tarnus atau program PSDK, memang kalau ginjalnya sudah bermasalah, jantungnya bermasalah, ya tentu tidak seperti pasien lainnya. Ada orang yang ginjalnya bermasalah, dia nggak bisa mengonsumsi AG Cereal, beras Tarnus secara lazim. Ya dia harus disesuaikan, Ibu. Ya satu-satunya jalan supaya dia baik harus dipandu, tetapi harus diinfokan juga bahwa itu nggak bisa dengan dosis yang lazim. Terus kemudian kalau ada gangguan jantung,
ingat, pasien-pasien yang sudah terkena gangguan jantung cukup lama dan sudah mendapatkan pengobatan dari dokter sudah bertahun-tahun, biasanya lambungnya bermasalah. Nah, kalau lambungnya bermasalah, otomatis juga nggak bisa mengkonsumsi AG sereal maupun alga-ati itu secara lazim, maka dia harus disesuaikan juga. Nah, di sini kita dilematis, Bapak Ibu. Pasien yang sudah mengalami gagal ginjal, mengalami gangguan jantung, selama ini kalau ditangani dengan pengobatan untuk mengontrol ya, itu memang dia terkontrol, tetapi kualitas kesehatannya semakin turun. Nah, di sini dilematisnya apa? Untuk membuat tingkat kesehatan itu semakin membaik, untuk membuat kualitas sel itu semakin membaik, itu perlu nutrisi, Bapak Ibu. Oleh karena itu, kalau kondisinya sudah gagal ginjal, gagal jantung, ya kalau kita tega-tegaan ya sebenarnya itu terlambat. Tetapi kalau seseorang itu minta tolong, apa salahnya kita tolong? Jadi kita coba, tetapi dengan perhitungan yang tepat. Dan ada cerita dari dokter di Pandaan ya, Dokter Razak, kemarin cerita ke kami bahwa pasien yang sudah putus harapan setelah dikombinasi dengan terapi Karnus itu membaik. Bahkan biasanya cuci darah seminggu 2 kali, sekarang 2 minggu sekali. Itu laporan kemarin, ada laporan seperti itu. Tetapi ingat, proses pemberian nutrisinya itu sangat rumit ya, dan harus betul-betul ini ya diperhitungkan sekali. Kalau salah, nanti bisa-bisa malah tambah buruk. Itu, Dr. Rizwan. Makasih. Dok, boleh saya ngomong, Dok? Dok, Ya, silakan. boleh saya ngomong sebentar? Begini, Dok, apa itu namanya? Ini kan pasien ini kan mencuri-curi kan merokok, terus sudah saya bilangin tidak boleh merokok, tetap merokok kan gitu ya, Dok ya. Tetap merokok walaupun itu enggak sesering mungkin kan gitu. Mencuri-curi intinya. Setelah itu sekarang ini ada tambahan benjolan di lutut yang cukup besar. Padahal ini sudah saya pandu dengan sudah intinya pengawasan ketat ya masalah Karnus ini. Cuman itu ada timbul benjolan yang ada di lutut. Nah, terus masalah urinnya itu masih berbusa ya, Dok, gitu loh. Gimana untuk solusi kelanjutannya, Dok? Ya, silakan. Ya, Ibu Amini, ini sebenarnya ini di luar konteks bahasan kita hari ini ya. Saya jawab. Nanti kalau misalnya belum puas, nanti kita bisa ini sendiri, Bu. Nanti kita bisa Zoom sendiri, kita bertiga, saya, Dr. sama Bu Amini. Jadi kalau udah mengenal konsep Karnus, makanya di 9 kunci tadi, edukasi konsep Karnus. Konsep Karnus itu bukan sesuatu yang sederhana, cukup rumit, Bu. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang kebutuhan sel, kalau orang tersebut sudah kita infokan tentang kebutuhan sel, salah satunya oksigen, itu harus dipenuhi. Kalau dia ngerokok, berarti dia tidak memenuhi oksigen, dia sudah menyalahi konsep Karnus. Yang kedua, kalau seseorang itu banyak merokok, ingat bahwa di dalam tubuhnya itu terjadi proses oksidasi yang terus-menerus terjadi, dan itu risikonya terjadi kanker. Dan apa yang terjadi kalau di lututnya ada benjolan? Ya pasti, karena ngerokok itu akan meningkatkan risikonya terjadi kanker. Nah, kunci utama dari gangguan jantung, hipertensi, dan gangguan ginjal tadi adalah dia terkena metabolic syndrome. Metabolic syndrome itu harus metabolic syndrome itu harus diselesaikan dulu. Kalau itu belum selesai ya percuma. Jadi itu dulu Ibu Amini. Nanti kalau belum puas, nanti kita khusus ya, kita bahas memang konsep Karnus ini harus runut, Bu. Jadi kalau hari ini kita sudah masuk ke pembahasan tentang sel lemak, itu beberapa teman-teman, termasuk saya sendiri, saya sebenarnya ngeri-ngeri sedap. Bahas ini cukup sulit ini sebenarnya.
Ya, seperti itu. Terima kasih, Ya. Dr. Rizwan. Monggo. Jadi untuk Bu Ami, ya, Bu Ami ini tergabung di grup itu kan grup kampus ya apa? Ada kontak ya dari dihubungi nanti untuk besar dari saya atau Pak Sapro bisa dilanjut di grup yang untuk bisa pembahasan di sana ataupun bisa tapi ya untuk kontak secara pribadi saya ke Pak Sapro maupun saya nanti akan dapatkan solusinya. Ya, nanti akan kita bahas ya ini kita untuk ya semoga menjawab berbagai pertanyaan tadi. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Sato. Saya beri kesempatan lagi mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung. Belum ada. Kalau belum ada maka saya berlanjut lagi ke pertanyaan kedua dari Pak Rahmat. Pak Rahmat. Ya, apa kabar Pak Rahmat? Selama ada tidak ketua Pak Rahmat ini. Alhamdulillah baik Pak. Ya, ini Pak, terima kasih pertanyaannya. Satu ada pertanyaan dari Pak Rahmat, ada beberapa poin. Yang pertama, saya baca jika gula tinggi disimpan dalam bentuk glikogen. Apa bedanya glikogen dengan penyimpanan lemak di sel lagi? Dan kapan keduanya dilakukan oleh sel? Itu yang pertama, Pak Sato ya. Aku saya itu ya, saya baca nasihatnya langsung ya. Yang kedua, saya ingin menanyakan tentang pembentukan HDL. Apa perbedaannya dengan LDL? Dan apakah unsur pembentuknya berbeda? Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, wah banyak ini Pak. Ada istilah lemak jenuh dan juga lemak tak jenuh. Ini menurut kasus bagaimana? Nah, kemudian yang keempat, di masyarakat ada istilah virgin oil. Ini maksudnya apa, Pak? Apakah jenis lemak ini lebih mudah dipakai oleh tubuh dan apakah bisa meningkatkan produksi HDL? Nah, ini Pak pertanyaan. Mulai dari yang silakan Pak Sabto. Ya, kalau masalah tadi ya, jadi jika gula tinggi disimpan dalam bentuk glikogen, glikogen itu otot ya Pak. Kalau lemak itu adalah ya lemak di baku ya. Tapi kalau glikogen itu lebih ke otot ya, gitu. Kemudian yang kedua pertanyaannya tadi tentang pembentukan HDL dan LDL ya itu berbeda. Meskipun keduanya dibentuk di liver, tetapi unsurnya berbeda. Kalau HDL itu dilengkapi dengan ApoA1. Kalau LDL itu ApoB ya. Makanya kalau di lab itu ada pemeriksaan ApoA, ada ApoB. Kalau ApoA-nya itu tinggi bagus, tapi kalau ApoB-nya tinggi ya itu kurang bagus. Dan tentu antara HDL dari kata-katanya pun sudah bisa kita artikan ya. HDL kan high density lipoprotein, artinya lipoproteinnya itu padat, tapi dalamnya sedikit. Kalau LDL low density lipoprotein, jadi tingkat kepadatannya lipoprotein atau pembungkusnya ini lebih kecil. Kalau HDL itu lebih besar. Kemudian kalau yang ketiga tentang lemak jenuh dan tidak jenuh itu mestinya kalau pas di kuliah Karnus tuh bisa nanya ke Pak Iwan. Saya sendiri nggak begitu jago di situ. Yang saya tahu adalah ikatan antara ikatan tunggal dan ikatan ganda itu beda gitu. Jadi kalau lemak jenuh itu tipe lemak yang rantai asam lemaknya memiliki seluruhnya itu ikatan tunggal. Sementara kalau lemak tidak jenuh berbeda itu. Nanti PR untuk saya Pak Rahmat ini saya pending dulu lebih pastinya. Kemudian yang keempat ya, kalau di masyarakat ada istilah virgin oil. Virgin oil itu apa maksudnya? Ya itu adalah
ini ya, lemak yang dibentuk dengan proses berbeda. Kalau minyak kelapa itu santan diparut, kemudian direbus, itu jadi minyak kelapa. Tapi kalau virgin oil itu adalah santan diparut, kemudian dia hanya difermentasi saja. Jadi berbeda. Memang kalau kita lihat pembentukan LDL, HDL, maka tadi kita bahas bahwa kalau kita bicara HDL itu ada namanya lipoprotein lipase. Ada lipoprotein, berarti ada keterlibatan asam amino di situ. Jadi kalau kita lihat virgin oil itu apakah ada proteinnya banyak atau tidak? Kalau proteinnya banyak ya itu aman. Kalau proteinnya nggak banyak ya itu nggak aman. Kalau hanya minyak kelapa difermentasi aja, mungkin proteinnya ada dari protein dari bakteri ya, itu memang membantu ya. Itu lebih aman dibanding minyak kelapa memang. Tetapi kadang-kadang masih belum cukup. Oleh karena itu saya pelajari beberapa orang yang rutin mengkonsumsi PCO, itu ada yang baik. Tapi untuk kasus-kasus yang berat seperti kasus cancer misalnya nggak bisa, karena harus memerlukan zat-zat gizi yang lain, terutama asam amino. Itu Pak Rahmat, mohon maaf kalau jawaban saya masih kurang lengkap. Mudah-mudahan bisa membuka pikiran kita aja ya. Terima kasih Pak. Kalau mau ini menambahkan sedikit tentang tadi ApoA1 Pak Sabto, kalau Ya, monggo, Pak. di Karnus ini gimana caranya meningkatkan produksi ApoA1? Jadi kalau kemarin kan kita bahas di Sembuh Diabetes Karnus itu kan PR kita ini kan ngancurin plak Pak. Ya. Dan plak ini kan memang dari makrofag yang makan ini ya, yang lemak yang sudah terbakar di dalam darah, itu kan nanti diambilin sama HDL ya, dengan ApoA1-nya itu kan. Nah, Ya. pertanyaan saya itu gimana caranya strategi supaya kita bisa menaikkan ApoA1 itu atau HDL-nya itu, Pak Sabto? Itu dari apa? Kalau kemarin kan hanya mungkin protein kan dikaitkan sama enzim lipasenya untuk motong-motong trigliserid. Nah, kalau saya ini tanyanya gimana kalau misalnya kita supaya cepat membongkarin plak-plak itu, gitu ya. Selain enzim lipasenya ditingkatkan, gimana caranya menaikkan tingkat ini HDL sama ApoA1-nya itu? Apakah memang orang-orang yang minum virgin oil itu memang dipakai sebagai bahan liver untuk membuat HDL atau ApoA1 atau ada zat lain yang dipakai oleh liver untuk memproduksi itu, Pak? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak Sabto. Terima kasih. Baik, Pak Rahmat. Kita fokus ke organ liver, Pak ya. Kalau kemarin kita bahas lipase, itu hanya pembahasannya karena kita fokus di cara penguraian trigliserid menjadi free fatty acid plus glycerol. Tapi sebenarnya bukan di situ toh. Kalau kita bicara tentang asam amino itu fungsinya sangat luas. Makanya pada bahasan minggu yang lalu, untuk mengurai dari glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, menjadi asam pirufat, menjadi asetil-CoA, itu pun melibatkan asam amino. Jadi asam amino bukan hanya untuk lipase saja. Itu satu. Yang kedua, kalau kita bahas tentang HDL, kolesterol, kita fokus di organ liver. Organ liver itu selalu dibilang atau disampaikan foundernya konsep Karnus, Pak Iwan Beni, liver itu makanannya adalah glukosa. Jadi penuhi dulu organ liver itu, kebutuhan nutrisi sel liver itu apa, penuhi. Nah, memang kalau untuk secara sistem keseluruhan, semua itu akan terpenuhi kalau syarat utama, yaitu lambungnya optimal dan aliran darahnya bagus, kemudian padat gizi, semua akan bisa dibentuk. HDL pun bisa, dengan catatan tanpa obat ya. Artinya tubuh kita tidak ada proses manipulasi. Nah, yang jadi masalah, kenapa HDL tidak terbentuk? Ada beberapa anggapan untuk meningkatkan HDL, itu disuruh konsumsi red wine atau anggur merah. Ya masuk akal. Kenapa? Karena anggur merah meningkatkan aliran darah. Tetapi itu kan haram ya.
Yang kedua disuruh makan alpukat, menaikkan HDL. Alpukat mengandung ini ya asam lemak juga, dan juga ada proteinnya. Ya masuk akal. Tetapi kalau kita bicara tentang HDL, yang penting adalah satu, lambungnya harus optimal. Yang kedua, aliran darah bagus. Yang ketiga, organ liver juga harus bagus. Oleh karena itu, pembahasan konsep karbo ini saling keterkaitan ya. Suatu saat kita akan membahas tentang organ liver. Nah, bedanya kalau orang-orang yang sudah terkena diabetes, biasanya sesuatu fungsi algoritma tubuhnya itu sudah rusak semua kalau sudah terkena obat-obatan yang tanpa perhitungan ya. Misalnya gini, orang ini sudah berpuluh-puluh tahun mengonsumsi obat untuk katanya untuk menurunkan kadar lemak, misalnya minum simvastatin. Kemudian orang ini sudah berpuluh-puluh tahun tidak mengkonsumsi bahkan menghindari gula, ya otomatis livernya kacau. Apalagi ada obat-obatan golongan metformin. Oleh karena itu di program PSDK bukan berarti kita melarang obat-obatan, tidak, tetapi obat-obatan itu sebaiknya difungsikan secara terperinci, secara terhitung ya. Jangan sampai organ liver itu nanti jadinya rusak. Karena yang mengendalikan LDL ini adalah HDL, yang sering disebut sebagai lemak baik. Meskipun ada juga peran yang lain, yaitu lipase, kemudian aliran darah, dan sebagainya. Jadi, pastikan livernya baik, pastikan aliran darah baik, pastikan lambungnya baik, dan kebutuhan gizinya cukup. Itu selesai, Pak. Kalau misalnya ada ditambahkan sebagai PCO, ya nggak masalah selama orang itu pola hidup yang lainnya tercukupi. Misalnya orang ini rutin olahraga, minum PCO, silahkan, tapi ya tetap jumlahnya harus terukur ya. Ya itu Pak Rahmat, mudah-mudahan bisa membuka. Baik, terima kasih Pak Sabto. Ya, makasih. Mulai Pak Sabto, jadi saya simpulkan pertama bahwa berlebihan kalau kita tahu apa saja dilakukan pun secara proporsional oleh protokol dalam keadaan normal kalau secara psikolog itu karena kalau itu akan kita atau ini supaya bisa dilakukan oleh Pak Sabto banyakkan pada yang otot dan jalan hati dalam bentuk yang komposisi milik pasti. Kemudian bisa dibentuk dalam bentuk cadangan energi dalam bentuk lemak. Ini ada risiko dan juga diserap. Nah, itu tentu dalam keadaan normal akan diatur oleh sel-sel tubuh karena memang cadangan itu akan diperlukan apabila tubuh kita dalam keadaan yang berkekurangan kemudian terutama jadi kapan itu dilakukan oleh sel, tentu sel itu mempunyai mekanisme untuk mempertahankan kondisi. Dan tentu saja mekanisme ini juga akan terus dilakukan apabila kita juga tidak memiliki pola hidup yang sehat. Artinya kalau kita yang mampu beraktivitas daripada aktivitas kita, maka itu akan terjadi keputusan yang akan terjadi terus menerus dan ada satu titik tertentu akan pasti menimbulkan hal-hal yang tidak baik terhadap kita karena makin banyak adanya lemak di dalam tubuh kita, bagian dari tone maupun netral, tentu akan berakibat terhadap proses metabolisme tersebut akan membuat penurunan kemampuan metabolisme ya penyakit. Jadi ini juga bisa menjadi awal. Lalu untuk HDL dan LDL memang ada perbedaan.
karena memang duanya berbeda. Kalau LDL itu membawa kolesterol ke seluruh tubuh, dari hati kepada jaringan tubuh kita, maka LDL memiliki fungsi yang kebalikan, yaitu yang membawa lemak ya, kolesterol dari jaringan ke dalam. Tentu kaitan tadi dengan yang disampaikan oleh Pak Rahmat tentang ApoA1, tentang pembentukannya. Tentu ApoA1 adalah suatu protein yang merupakan komponen dari HDL, yang tugasnya adalah membawa kolesterol dari jaringan untuk kembali ke hati. Ya, itu berbeda di sini. Ya. Jadi tadi ada ditanyakan bagaimana untuk meningkatkan kadar ApoA1 ya, yang baik. Seperti yang sudah dijelaskan Pak Sabto tadi, maka kita harus memiliki kondisi tubuh yang lebih produktif mungkin. Karena tubuh ini dilakukan secara otomatis mengatur semuanya secara proporsional. Ya. Dan itu unsur waktu di 100 ya, untuk dapat kadar LDL yang terbuka untuk meningkatkan unsur karena kontrol juga diperlukan oleh tubuh kita, maupun mekanisme ApoA1 untuk mengembalikan. Jadi melalui mekanisme lipid transport platform ya. Tentu apa yang harus kita lakukan? Tentu memiliki yang pertama tadi, memiliki pola hidup yang sehat, lalu menjaga dalam organ-organ tubuh kita dalam keadaan yang sehat, terutama mesin untuk menyediakan nutrisi pada tubuh kita, yaitu lambung harus kita dalam keadaan sehat. Dan ada beberapa tips yang mungkin yang ada pada penerapan konsentrasi antara lain berolahraga secara rutin bersama, itu juga bisa meningkatkan kemampuan tubuh untuk memproduksi ApoA1, terutama yang sifatnya olahraga aerobik dan sifatnya adalah kardio ya, itu meningkatkan ApoA1, otomatis juga akan meningkatkan LDL. Makan makanan yang berkualitas ya, mengandung unsur-unsur baik makro dan mikronutrien yang seimbang. Kemudian mengurangi konsumsi lemak trans. Yang dari beberapa jenis lemak-lemak yang mengandung lemak trans ya. Tapi juga akan ditanyakan untuk minyak jatuh dan sebagainya, komposisinya itu kurang yang sama yang kita katakan ikatan saja untuk lemak apapun itu hanya saja memang tidak mengandung lemak trans, tapi juga menuntut tubuh kita dalam kondisi yang fisiologis untuk bisa menjaga di dalam tubuh kita. Kalau kita ternyata terkena kondisi tubuh kita juga sama saja, maka akan membebani tubuh kita, apalagi yang sebelumnya sudah memiliki masalah pada metabolisme. Nah, apalagi lemak trans itu. Nah, dia yang menjadi sumber mengapa LDL yang mengandung lemak trans ini lebih mudah untuk menjadi pelan. Ya, itu ya alasannya mengapa kita berbeda karena terjadinya oksidasi LDL yang memudahkan LDL itu semakin mudah menyebabkan kasus aterosklerosis karena mengandung lemak trans yang menyebabkan terjadinya HDL yang positif sehingga mudah sekali menyebabkan keadaan dan tidak terutama pada epidel seperti ini. Nah, kemudian misalnya pola hidup lagi yang tadi sudah disebutkan, misalnya menghindari rokok yang tidak sehat, itu juga diperlukan untuk meningkatkan kadar atau produksi ApoA1 di dalam tubuh kita. Ya, untuk obat-obatan pun itu banyak disarankan, ya. Tapi tentu saja secara konsentrasi sebenarnya kami menemukan bahwa ternyata obat-obatan itu merupakan salah satu alami yang dilakukan oleh obat-obatan itu sehingga tidak kami sarankan ya untuk penggunaan obat-obatan. Ya, di
ini semoga bisa dijelaskan oleh Pak Sabto bisa dijawab. Pak Rahmat, mungkin dari pertanyaan yang bagus ini mungkin ada masukan dari Dokter Ari mungkin ingin memberikan masukan. Ya. Silakan Dokter Ari. Dokter Ari masuk. Silakan Dokter Ari. Nah, ini lagi kegiatan ini, udah kedengaran. Oh, Dari kantor Samsat di Arkanus. apakah Ini ada ada satu orang. Jadi ada satu orang Suaranya yang jauh. sudah keluar, mungkin 3 orang sudah konsultasi itu. Oke, kalau itu terima kasih ya, Dokter masih sibuk ya. Terima kasih sudah bergabung Dokter Ari. Ada semangatnya sudah beristirahat dapat kami. Baik, saya kira ini ya cukup tadi untuk pertanyaan Pak Rahmat. Kita lanjut untuk pertanyaan yang lain. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung. Saya berikan kesempatan. Ada? Halo. Kasih masukan, Dok. Kasih masukan, Dok. Maksudnya nih Pak Bapak kasih masukan gimana? Iya, Iya. saya barusan gabung nih ya. Cuman jenengan ini kualitas suaranya kurang bagus tuh, jadi nggak dengar. Reset aja. Diperbaiki kualitas Mungkin, suaranya. Yang ini nggak bagus suaranya. Memang sering gangguan suara itu. Kalau kita nggak Iya. apa. Yang kemarin bagus. Yang ini sudah kecil pecah. Suaranya kecil terus pecah. WiFi atau apanya dia? Mungkin. Ya, masukan ya. Mungkin headsetnya itu. Kayaknya suaranya jauh gitu. Iya betul. Ya, Pak. Ya. Baik, baik, terima kasih. Tapi bisa ditangkap ya tadi ya, untuk yang lain. Mungkin sudah mendengarnya. Nggak dengar. Nggak dengar. Kan itu nggak dengar. Pak. Jadi ya dengar suara tapi mudeng itu ngomong apa. Beneran. Oh ya, baik. Ini ada yang mau bertanya. Bu Yuli, silakan. Iya, saya kan memakai Karnus baru sekarang. Ya. Sebelum saya memakai itu kan saya punya asam lambung sejak 2016. Nah, itu kan saya gejala diabetes. Sebelum saya minum AG serial itu gula darah saya 168. Setelah pemakaian 10 hari, saya kontrol lagi kok gula darah saya jadi 215 sama kolesterolnya 270, Pak ya. Gimana solusinya, Pak? Ini Pak Sato ada pertanyaan tentang Ya. Kita jawab singkat saja Pak Sato karena memang itu ya kami sebutnya begini Bu Yuli, nanti kalau memang ada pertanyaan ini nanti silakan untuk berkonsultasi secara pribadi kepada Pak Sato maupun saya untuk jadi bisa mendapatkan jawaban yang lebih mendalam ya, lebih detail ya. Kami akan jawab secara singkat. Nanti kita fokuskan untuk kali ini untuk membahas tentang metabolisme lemak dan segala macam permasalahannya. Ya, Ibu. Untuk konsultasi pribadi saya harus menghubungi kemana, Pak ya? Oh, itu masih belum tergabung di grup langsung di Kota Baru Atau di CS ya, customer service, silahkan ke Bentar, Bumi. Ibu mengetahui untuk acara ini dari mana? Saya dari CS-nya, dari Dari CS. Ya. Mbak siapa itu ya, Mbak siapa sih, Ya. lupa ya. Mbak Umi atau Mbak Nanti Sarah? boleh silakan menghubungi CS, nanti akan diberikan nomor untuk bisa berkonsultasi secara pribadi. Ya. Dengan Pak siapa saya bisa konsultasi, Pak? Bisa dengan Pak Sabto maupun dengan Dr. Ivan. Dr. Ivan. Ya, silakan. Oh, Atau nggih, Pak nggih, Sabto juga. oh bisa, nggih, matur nuwun, Pak. Nggih. Jadi silakan dijawab secara singkat Pak Sabto biar dapat gambaran tentang Ya itu yang sering terjadi seperti itu. Ya pikir minum AGAT itu kayak obat. Padahal kita ini kan bukan obat.
bukan obat penurun gula, bukan obat penurun kolesterol. Kemungkinan dia nggak tahu ya siapa yang info tentang konsep Karnus, tapi edukasi konsep Karnusnya belum masuk nih pasti. Saya menduga obat penurun gulanya nggak diminum. Padahal kan kita sarankan awal mula tetap diminum obatnya, karena konsep Karnus ini terapi integratif ya, bukan hanya kita herbal, enggak, kita ini terapi integratif ya, itu tetap sejalan dengan terapi medis ya. Ya itu Dr. Iswan. Nanti kita jawab secara pribadi ke Ibu Yuli. Siang Ya, ini siap Ibu. Silahkan nanti Oke, siang terima ini. kasih Pak. Ya, terima kasih Ibu. Oke, terima kasih. Semoga bisa menjawab secara singkat supaya dapat gambaran ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Bentar. Langsung ada yang mau nanya ini apa Tadi Ibu Febi mau nanya, anda salah. Ya, Pak Abi. Ya, Masih ada waktu Kak, Pak Sabta? Masih Ibu. Masya Masih Ibu Allah, Febi. Alhamdulillah. Silakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan bayi saya hari ini 6 bulan, jadi dia MPASI. Nah, pada Ya. saat komunikasi sama dokter, itu kan kecukupan gizinya juga harus ada karbohidrat, protein, dan lemak. Ya. Nah, yang saya mau tanyakan di situ ada satu menu makan yang minyak olive oil kalau nggak salah yang dikonsumsi sama anak saya juga dicampur sama bubur. Nah, karena saya sama suami baru belajar, suami saya bilang jangan dulu dimasukin minyak olive oil, tanya dulu sama dokter Iswan sama Pak Sabto apakah itu boleh apa enggak gitu istilahnya untuk baby. Itu pertanyaan saya pertama. Kedua, ini udah 3 hari karena baru kenal dan produk baru datang, saya konsumsi Alga Tea, terus konsumsi juga Alga Sereal. Yang saya mau tanyakan itu nanti manfaat baiknya juga bisa dirasakan oleh ASI buat anak saya ya Pak Sabto ya? Apakah seperti itu? Terus kapan produk Karnus ini bisa dikonsumsi sama anak-anak saya? Karena saya ada bayi 6 bulan, ada anak saya umur 8 tahun, dan anak saya umur 5 tahun. Kapan saya bisa mulai memperkenalkan mereka? Karena kalau nggak salah alga kire itu bisa buat ninggiin berat badan, ninggiin tinggi badan ya karena kalsium ya. Mungkin itu Pak, mohon pencerahannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, ada 2 pertanyaan nih Pak. Atau yang pertama tentang konsumsi vegetarian. Ini apakah bisa berefek kepada ibu sekaligus itu. Yang kedua, apa itu? Ya, sudah saya tangkap Pak. Ya. Baik Bu Febi, terima kasih. Jadi olive oil itu memang dia termasuk triglycerid ya Bu ya. Untuk baby sebaiknya memang sesuai dengan ini ya, nutrisi untuk bayi, terutama adalah makanan yang, karena bayi itu kan lambungnya belum sempurna, jadi makanan yang penting lembut, cukup protein, yang penting protein Bu. Kalau olive oil itu triglycerid, jadi tolong jangan terlalu banyak ya, atau kalau perlu pakai yang lain, karena olive oil itu ada risiko kalau minyaknya itu teroksidasi, itu kurang baik. Jadi mendingan malah golongannya ini asam lemak biasa kayak makanan santan tapi yang masih fresh ya, bukan santan dari fiber ya Bu ya, atau yang lain. Jadi kalau misalnya sudah ada dan pastikan minyak itu nggak tengik, nggak apa-apa. Tapi jangan banyak-banyak, karena minyak itu paling sulit dikelola oleh tubuh. Sementara lambung si bayi itu kan belum baik ya, belum optimal. Kaitannya dengan produk Karnus, sekali lagi kita harus pertimbangkan di kondisi lambung ya. Jadi kondisi lambung seorang anak kecil itu akan sempurna itu kalau sudah 2 tahun ke atas Bu. 2 tahun ke atas itu sudah mendekati sempurna, tapi tetap harus hati-hati.
Makanya sebelum usia 2 tahun ke atas jangan dikasih buah-buahan yang terlalu merangsang ya, yang terlalu kecut, terlalu pedas, apalagi keras, itu kurang baik. Nah, di sini untuk yang 2 tahun ke atas itu yang alga gold cereal atau AG cereal itu mesti hati-hati. Tapi kalau ingin lebih aman sebaiknya 2 tahun ke atas baru boleh diberikan. Termasuk juga alga kire. Alga kire itu bukannya kaya kalsium, Bu, tapi alga kire ini adalah kaya kolagen. Kemudian juga kaya protein. Sedangkan untuk membentuk tulang itu diperlukan tiga amunisi ya. Yang pertama memang kalsium, kemudian kolagen dan fosfat. Nah, dengan penambahan alga kire nanti kolagennya akan ditambahkan. Dan yang paling sulit untuk pembentukan tulang adalah kolagen, Bu. Kalau kalsium itu banyak. Kalsium itu kita makan nasi aja ada kalsiumnya kok. Tapi ya sedikit ya. Kalsium yang paling banyak dari makanan itu dari kacang wijen, dari susu, itu sudah ada kalsiumnya semua. Jadi nggak perlu ditambahkan kalsium. Yang penting masih disuruh tambahkan kolagen dan fosfat itu ada di alga kire. Tapi ingat, kalau misalnya perut si baby itu belum siap, jangan buru-buru minum alga kire dulu. Ibunya aja yang minum dan sekaligus menjawab pertanyaan yang satunya bahwa selama ibundanya konsumsi, maka otomatis si baby akan mendapatkan lewat air susu ibu. Itu otomatis akan dapat. Kalau untuk produk secara keseluruhan yang boleh untuk umur 6 bulan ke atas itu Algati, Ibu. Jadi Algati tentunya kalau di bawah 2 tahun ya minumnya setengah saset. Kalau sudah di atas 2 tahun boleh lebih 1 saset. Itu untuk menjaga supaya stamina tubuhnya tahan terhadap virus maupun terhadap perubahan cuaca. Itu jawabannya. Ya, makasih Dr. Rizwan. Ya, ini jawabannya sudah dijawab ya. Pertama, ini apakah bisa berefek kepada lain? Tentu saja ya, efeknya, positifnya. Lalu juga untuk masih konsumsi olive oil, berarti ada kan? Jadi yang pertama memang setelah yang untuk produk baru ya sebenarnya pada dasarnya itu aman ya, sebenarnya itu aman untuk dikonsumsi, cuma kita pertimbangkan untuk optimalnya konsumsi memang pada usia pertumbuhan yang sudah pertumbuhan untuk baik. Pada intinya itu tidak dilarang dan selama itu sudah mengkonsumsi pada cuma dengan kondisi yang berbeda. Ya. Berikutnya pertanyaan dari masuk dari Pak Hadi Kodari. Pak Hadi. Nah, ini pertanyaannya ya sesuai Pak. Ya. Pak Hadi, terima kasih ya pertanyaannya. Pak Hadi Kodari. Mohon penjelasan Pak Sabto, bagaimana dalam tubuh memproses lemak yang tidak dapat dibedah oleh enzim fase seperti lemak dari minyak terindikasi atau lemak ataupun ya, baik Pak Hadi. Saya sendiri juga sampai sekarang masih belum menemukan jawaban yang pas. Jadi untuk lemak yang terpolimerisasi atau lemak dari itu ya, dari krimer dan sebagainya, itu memang dicurigai dia asam lemaknya. Jadi kan sebelum dia masuk ke dalam darah juga dipecah
oleh ini ya, oleh enzim lipase dari usus memang menjadi asam lemak, tapi karena teknologi yang teknologi dari pengolahan dari creamer itu terlalu tinggi, kemungkinan asam lemaknya itu ikatannya rantai tunggal semua. Nah, itu kalau sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh ya agak sulit, Pak. Kemungkinan sebagian bisa masuk ke dalam sitoplasma sel, tapi ada ekornya yang ketinggalan, itu yang selalu disampaikan Pak Iwan di kuliah konsep Karnus ya. Ya, untuk memotong itu saya belum mendapat jawaban pastinya, tetapi selama saya mengikuti dari pembahasan dengan Pak Iwan, ya selama ini supaya tidak terjadi risiko yang lebih ya jangan mengkonsumsi makanan yang mengandung creamer. Creamer itu enak di mulut tetapi tubuh tidak bisa mengelolanya, tidak bisa memecah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, perbanyaklah konsumsi makanan atau minuman yang mengandung antioksidan. Nah, di sini kita bisa terapkan algati supaya apa? Supaya lemak yang tidak bisa masuk sempurna ke sitoplasma itu tidak teroksidasi. Nah, dengan keberadaan algati nanti proses oksidasinya bisa dicegah. Nanti otomatis ya tergantung dari umur sel itu, Pak. Kalau selnya itu mati ya selesai, berarti ada sebagian sel asam lemak, maksudnya sebagian asam lemak yang nggak bisa masuk ke sel, tapi kemudian selnya mati ya udah, itu otomatis akan terbuang. Tapi kalau misalnya kita kekurangan antioksidan, masih mengonsumsi creamer terus, ya itu semakin bermasalah. Nah, seperti itu jawaban saya. Ya, terima kasih, Dr. Iswan. Ya, terima kasih jawabannya Pak Sabto. Memang itu ya, di masyarakat itu ada beredar ya. Memang kehidupan kita itu kan nggak bisa dipisahkan dari lemak ya. Jadi ya dalam macam makanan kita sehari-hari mengandung lemak. Ada lemak yang katakanlah istilahnya dalam tanda kutip lemak yang normal maupun juga lemak yang sifatnya yang tadi ditanyakan ada sifatnya lemak trans itu ya yang sudah mengalami apalagi yang sudah mengalami proses hidrogenasi ya dihidrogenasi itu maksudnya diperkaya dengan unsur hidrogen sehingga menjadi memadat ya itu memang berbeda unsur kimianya dari lemak biasa ya. Jadi dia itu apa ya sifatnya ikatan tunggal antar atomnya ya karbon ya dalam rantai itu berbeda dengan lemak yang biasa sehingga dia itu memang memiliki kecenderungan untuk sulit sekali dicerna ya. Dalam hal ini kalau sudah masuk ke dalam peredaran darah ini ya. Sehingga bisa berdampak untuk lebih meningkatkan potensi terjadinya penyakit-penyakit degeneratif, terutama yang berkaitan dengan lemak itu ya, baik penyakit kardiovaskuler maupun penyakit diabetes itu memang banyak sekali diakibatkan oleh karena konsumsi atau kadar lemak trans yang sangat tinggi ya di dalam darah itu. Terutama juga itu ya, istilahnya kalau dalam tubuh kita itu juga ada namanya itu LDL ya. Nah, itu misalnya LDL yang mengandung trigliserid ya, yang normal ya, itu berbeda dengan yang mengandung trigliseridnya yang mengandung lemak trans, ya, dari lemak trans. Itu ternyata berbeda ya dari LDL-nya itu ya. Dari partikel LDL-nya berbeda di mana partikel yang mengandung lemak trans itu mudah sekali untuk menyebabkan terjadinya proses aterosklerosis ya. Ya, mudah sekali menyebabkan terjadinya kerusakan pada endotel pembuluh darah dan menyebabkan proses keradangan di sana. Nah, itu memang berbeda dan itu ternyata ditemukan sumbernya dari lemak trans yang di makanan kita sehari-hari sering kita jumpai tadi ya, seperti pertanyaan itu. Jadi bagaimana ya secara konsep manusia mau nggak mau kita harus banyak menghindar ya, terutama bagaimana kita tahu ya lemak yang trans itu bagaimana, itu kita harus belajar dulu. Jadi kita tahu kira-kira apa yang harus dihindari ya. Kadang-kadang memang tidak berbentuk lemak ya. Berbentuk apa misalnya?
berbentuk krimer ya. Kita nggak tahu ini, dikiranya bukan lemak tapi ternyata itu berbahan dasar juga lemak nabati ya. Banyak ya kasus seperti itu ya. Ternyata berbahan dasar palm oil ya atau minyak kelapa dalam hal ini yang sudah menjalani proses tadi itu pengayaan oleh unsur hidrogen sehingga memadat. Nah, itu yang harus berhati-hati. Jadi memang ada untungnya untuk mengikuti forum-forum ilmiah macam Health Talk ini kan, kita jadi tahu ini kalau istilahnya lemak yang aman untuk dikonsumsi yang mana. Meskipun tetap untuk amannya adalah kita menghindari konsumsi lemak yang berlebih dalam tubuh kita tentunya. Ya, moga-moga sudah bisa menjawab pertanyaan dari Pak Hadi ya. Kita akan berlanjut ke pertanyaan yang lainnya. Ada pertanyaan dari peserta mungkin? Tadi Pak Naryo mau tanya, enggak jadi. Apakah mau tanya ini Pak Naryo? Ya, bila tidak ada pertanyaan lagi, memang waktunya juga sudah menunjukkan jam 11:45, berarti memang sudah lebih dari yang kami rencanakan. Semoga perjumpaan pada pagi hari ini bisa membawa manfaat dan berkah buat kita semua. Jangan lupa untuk selalu mengikuti Health Talk dari tim PSDK berikutnya, karena selalu berisi materi-materi dan tema-tema yang sangat menarik, yang tentu saja sangat bermanfaat untuk kita ikuti ya, dan untuk menambah wawasan kita semua tentang kesehatan kita, sehingga kita bisa menjaga diri kita dan kesehatan kita untuk tetap sehat tentunya ya, buat diri kita dan juga buat keluarga dan juga buat sesama tentunya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, tentunya memang pada pagi hari ini kita melakukan Health Talk ini dengan segala keterbatasan karena kondisi lampu mati di studi pusat kami, sehingga kami berusaha untuk tetap terlaksana untuk Health Talk pada pagi hari ini. Semoga dimaafkan untuk segala kekurangannya. Next time better ya. Baik, kita akhirkan perjumpaan pada pagi hari ini. Tentu tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang banyak untuk narasumber kita, Pak Sabto Martanto. Terima kasih sudah bisa berbagi pada pagi hari ini, Pak. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Baik, untuk tadi para peserta yang belum terjawab, kita undang untuk bisa melakukan konsultasi secara pribadi agar kami bisa memberikan masukan-masukan, tentunya juga bisa lebih detail tentunya untuk memberikan saran-saran tentunya. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhirkan perjumpaan pada pagi hari ini dengan baca hamdalah, istighfar dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihamdik asyhadu an la ilaha illa Asyhadu an anta la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Komandan Dokter. Siap, Dokter Edi. Wah, belum sebut tadi. Sudah hadir. Kang Sabto, matur nuwun. Siap. Terima kasih Dokter Iswan. Ya, terima kasih Pak. Silakan. Terima kasih Dokter Iswan, Dokter dari Sabto. Saripati Bumi Nusantara, berpadu dengan pemikiran anak-anak bangsa, dengan kerendahan hati kami persembahkan kan terkenang selama hidup.
jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai, walaupun banyak negeri ku jalani yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, Engkau ku banggakan. Tanah airku tumpah darahku, permata hatiku, segenap penjuru dunia memujimu. Kan ku ingat dan selalu ku kenang. Tanah airku tidak ku lupakan, kan tergenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai, Kau ku hargai, walaupun banyak negeri ku jalani yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku rasa senang. Sebagai perwujudan rasa bersyukur kami kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua sumber daya alam di Indonesia, atas semua sumber petunjuk dan hidayahnya, sehingga melahirkan pemikiran baru untuk kemaslahatan umat manusia. Kami akan terus melangkah sebagai bakti kami kepada bumi pertiwi tercinta Indonesia. Konsep Karnus, cara cerdas untuk sehat. Sehat bangsaku, jayalah negeriku.